Kisah Sakaratul Maut dan Dosa Tak Terkubur. Namaku Farid. Sebagian orang mengenalku sebagai Ustadz Ruqyah. Sudah lebih dari 10 tahun aku mengobati orang-orang yang dirasuki, diganggu, bahkan diikuti oleh makhluk dari alam lain. Tapi satu hal yang tak pernah kusiapkan dalam hidupku adalah gagal menyelamatkan seseorang. Hari itu, awan menggantung rendah. Rumahku sepi seperti biasa. Hanya suara daun kering di halaman yang terdengar setiap kali angin sore datang menggoyangnya. Ketukan pintu itu terdengar biasa saja. Tapi aku tidak tahu bahwa setelah aku membukanya, hidupku tak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum. Ustadz, saya Ibu Rina. Ini anak saya. Wanita berkerudung coklat itu menunduk. Di sampingnya, seorang gadis muda berwajah pucat tertunduk lemas. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan, dan ia terus menggenggam ujung kerudungnya dengan erat. Seolah-olah ada yang mengancam dari belakang. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Mereka duduk di ruang depan rumah, yang sekaligus kujadikan ruang Ruqyah. Di rak samping, ada beberapa mushaf, air putih, dan speaker kecil yang biasa kupakai memutar ayat-ayat Ruqyah. Aku bisa merasakan hawa aneh seketika. Mereka melangkah masuk dingin. Menggantung, Ibu Rina membuka cerita. Sejak 3 minggu lalu, dia sering bicara sendiri. Kadang ketawa tengah malam, kadang nangis, dan manggil nama seseorang. Kami sudah ke dokter, Ustadz, tapi tidak ada hasil. Mohon bantuannya. Aku menoleh ke gadis itu. Matanya tetap tertunduk, tapi bibirnya bergerak-gerak, seolah membaca sesuatu. Namun saat kudekati, ia mendadak mendongak. Mata itu hitam, tidak ada pantulan cahaya. Mulutnya membuka pelan, dan dari celah bibirnya terdengar suara berat yang tidak sesuai tubuh mungilnya. Kau akhirnya datang juga, Ustadz palsu. Aku diam, menarik napas. Ini bukan pertama kalinya jin berbicara lewat pasien. Tapi entah kenapa, kata Ustadz palsu itu terasa menampar. Aku mulai membaca surat Al-Fatihah, lalu berlanjut ke ayat Kursi dan Al-Baqarah ayat 1-5. Gadis itu mulai menggeliat, tangannya mengepal, napasnya berubah cepat. Ketika aku bacakan ayat ke-255, tubuhnya mendadak melenting. Cukup, Ibu Rina menjerit. Suara itu bukan suara anaknya. Dan saat aku melanjutkan bacaan, tubuh gadis itu melompat ke belakang seperti dilemparkan sesuatu. Kepalanya membentur dinding. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi yang mengerikan adalah ekspresi di wajahnya. Ia tersenyum. Aku berhenti. Ini tidak biasa. Bahkan dalam kasus berat, jarang ada yang menantang. Biasanya mereka kesakitan, minta berhenti, atau pengsan. Tapi Rina atau makhluk dalam tubuhnya menikmati setiap ayat. Aku ganti pendekatan. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari tubuh ini? Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya menggema aneh. Kau lupa aku, Farid. Bukankah dulu kau yang memanggilku? Aku terpaku. Apa maksudnya? Makhluk itu tertawa semakin keras, hingga tubuh Rina tiba-tiba kejang-kejang. Ibu Rina menjerit, memeluk anaknya, dan aku segera menutup sesi Ruqyah dengan doa dan ayat pelindung. Tapi terlambat. Jantung Rina berhenti berdegup, matanya membelalak, tangannya kaku di udara. Air mata mengalir dari sudut matanya seperti menyesal, dan di belakang tengkuknya terselip potongan kertas berisi tulisan Arab yang kusadari bukan doa, tapi raja. Hari itu juga aku mengantar jenazah ke rumahnya. Polisi dan tim medis tidak bisa menemukan penyebab pasti kematiannya. Serangan jantung, kata mereka. Tapi aku tahu lebih dari itu, dan aku menyalahkan diriku sendiri. Setelah kejadian itu, aku berhenti meruqyah. Semua alat Ruqyah ku simpan. Air Ruqyah ku buang, speaker ku bungkam.
Bahkan, mushaf tak lagi kupegang. Aku seperti orang kafir yang kehilangan jalan pulang. Istriku, Siti, mencoba menghiburku. Tapi aku tahu, ini lebih dalam dari sekadar kesedihan. Aku merasa aku sedang diikuti. Malam pertama setelah kematian Rina, rumah kami menjadi lebih dingin dari biasanya. Bayangan-bayangan aneh melintas di sudut mata. Anak bangsuku, Yusuf, tiba-tiba terbangun tengah malam dan berkata, "Ayah, Eida." Kakak di depan kamar. Dia pakai kerudung merah, tapi mukanya berdarah. Aku segera keluar kamar. Tidak ada siapapun, tapi di ujung lorong menuju ruang Rukiah yang sudah lama kututup, daun pintunya terbuka sendiri, dan di dalamnya aku melihat sajadah terbentang sendiri. Di atasnya, Al-Quran terbuka pada halaman ayat kursi, tapi hurufnya terbalik. Aku mendekat dan tiba-tiba, "Farid." Aku menoleh. Tidak ada siapapun, tapi suara itu perempuan, lembut, dalam, seolah berasal dari dalam kepalaku. Aku coba tutup mushaf itu, tapi tanganku tak sanggup menyentuhnya. Seolah tubuhku sendiri menolak ayat suci itu. Aku terduduk, gemetar, nafasku tercekat, dan untuk pertama kalinya setelah bertehen-tehan merukiah orang lain, aku sadar, aku yang sekarang butuh dirukiah. Keesokan harinya, aku coba membuka buku catatan pasien lama, mencari informasi soal Rina. Umurnya 19 tahun, mahal, tak ada keterangan aneh. Tapi, ada satu catatan kecil dari ibu Rina. Rina pernah dirukiah dulu saat kecil, tapi kami tak tahu ustadznya siapa. Ia bilang, Rina baik-baik saja. Sampai sekarang dia tak pernah bilang pernah kerasukan lagi. Itu membuatku merinding. Aku mengingat sesuatu. Waktu aku masih belajar rukiah, ada seorang anak perempuan yang kerasukan berat. Dan aku dan guruku saat itu gagal mengusir jin dalam tubuhnya. Anak itu tenang kembali, tapi hanya tampak baik-baik saja. Apakah itu Rina? Dan jika iya, apakah jin itu menungguku selama ini? Malam itu, ketika aku sudah ingin tidur dan lampu kamar sudah padam, suara itu terdengar lagi. Saya belum selesai, Ustadz. Kalimat itu bergaung jelas di kepalaku. Bukan sekadar suara, tapi seolah-olah ada napas lembut yang menempel di telingaku. Padahal saat itu, aku sedang terbaring di kamar bersama istriku, Siti, yang tertidur pulas di sampingku. Aku membuka mata, lampu kamar padam, tapi suasananya tidak gelap total. Ada cahaya sama rentah dari mana asalnya yang membentuk siluet bayangan berdiri di dekat pintu. Sosok perempuan, rambutnya panjang, kerudungnya basah, dan darah menetes dari dagunya. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Sosok itu mendekat pelan, menunduk, lalu berbisik, "Ayat-ayatmu kosong. Ustadz, kau membaca tanpa hati. Kau baca untuk pamer, bukan untuk menyelamatkan." Aku terbangun dengan napas memburu. Siti tersentak. "Ikut bangun." "Kamu mimpi buruk lagi, Bang?" Aku hanya mengangguk. Keringat membasahi baju tidurku. Aku menatap jam dinding. Pukul 02.45 dini hari. Tiba-tiba, dari lorong rumah, terdengar suara mengaji, lirih, gemetar, seperti dari mulut yang berdarah. Kami berdua saling menatap. "Yusuf," desisku. Aku bangkit dan berlari ke kamar anakku. Pintu kamarnya terbuka. Di dalamnya, Yusuf duduk di pojok ranjang, menangis sambil memegangi telinganya. "Diamin." "Ya, diamkan dia." Suaranya nyakitin. "Apa maksudnya, Nak?" "Siapa?" Yusuf menunjuk cermin di meja belajarnya. "Ada suara dari sana." Dia ngaji dari dalam kaca. Aku menatap cermin itu. Sekilas tak ada yang aneh, tapi saat aku mendekat, samar-samar ada bayangan putih berkerudung yang membalikkan wajahnya dari dalam cermin. Matanya hitam, dan ia menggumamkan,
Alif, Lam, Mim. Tapi bukan untukmu. Aku lempar cermin itu ke lantai. Pecah berhamburan, tapi suara itu tetap terdengar. Di telingaku, di kepalaku, di hatiku. Esok harinya, aku putuskan pergi ke rumah keluarga Rina. Tapi kali ini bukan untuk mengucap bela sungkawa. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Rina dan apa yang ia simpan sebelum meninggal. Ibu Rina menyambutku dengan mata sembab. Rumah itu dipenuhi aroma kapur barus dan bunga melati. Foto Rina terpajang besar di ruang tamu. Ia tampak ceria, tidak seperti sosok yang kudapati dalam ruqyah itu. Kami duduk, aku menanyakan satu hal. Apakah Rina menyimpan buku doa atau catatan khusus selama dia sakit? Ibu Rina tampak ragu. Ada satu buku catatan, tapi halaman terakhirnya disobek Rina sendiri. Dia bilang itu doa yang tidak boleh dibaca sembarang waktu. Ia menyerahkan buku tipis bersampul biru. Aku membukanya. Isinya tulisan tangan Rina. Rapi, penuh ayat dan catatan doa. Tapi saat ku buka ke halaman terakhir, halaman itu direkat dengan lem dan ditusuk jarum pentul. Seolah-olah ada sesuatu yang disegel. Aku bawa pulang buku itu. Dan saat malam tiba, aku coba buka halaman yang tersegel itu. Namun, jari-jariku gagal menyentuhnya. Seperti ada kabut tak kasat mata yang menahan. Dan setiap kali aku memaksa, terdengar bisikan, "Kau harus bersih, baru bisa membaca." Aku terduduk di ruang ruqyah. Sajadah yang sudah lama tidak kugunakan, kini tampak penuh debu. Tapi tiba-tiba, tanpa angin, tanpa suara, sajadah itu terbentang sendiri, seperti mengundangku untuk salat, untuk mulai kembali dari awal. Aku ragu, tapi sebelum aku berdiri tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Suara ketukan itu seperti hentakan palu di dada. Siti membuka pintu. Seorang pria tua berkopiah putih berdiri di luar. Wajahnya teduh, meski tubuhnya tampak lelah dimakan usia. "Assalamualaikum. Saya Hashim, guru ruqyah Ustaz Farid dulu." Ia menatapku tajam. "Kau butuh bantuanku kan?" Pak Kiai Hashim duduk di ruang tamu. Kami berbincang panjang. Kutumpahkan semuanya tentang mimpi, gangguan, kesalahan masa lalu, dan tentang Rina. Pak Hashim termenung. "Dulu, kita memang gagal mengobati seorang anak. Anak itu hanya tenang, bukan sembuh." Ia menatapku dalam. "Nama anak itu adalah Rina." Darahku seperti membeku. Jin yang ada di tubuhnya saat itu sangat kuat. "Tapi kau tahu kenapa kita gagal?" Aku menggeleng. "Karena waktu itu kau baca ayat suci hanya dengan mulutmu. Hati dan niatmu sibuk mengkhawatirkan penonton live streaming. Kau masih ingat kan?" Tubuhku bergetar. Ya, saat itu aku sempat siaran langsung ruqyah di media sosial. Viral. Banyak yang memuji. Tapi aku tahu niatku saat itu sudah tergelincir. Ayat yang dibaca tanpa keikhlasan. Lanjut Pak Hashim, bukanlah senjata. Itu bisa jadi pintu masuk. Aku terdiam. Makhluk itu tak takut dengan Al-Quran. Ia takut dengan iman yang menghidupkan ayat itu. Dan sekarang, makhluk itu menagih tanggung jawabmu. Aku menunduk. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Pak Hashim menyodorkan sesuatu. Buku kuning lusuh. Isinya doa-doa lama. Tapi di dalamnya ada satu doa khusus yang familiar. Itu doa yang sama dengan yang ada di buku Rina. Tapi kali ini, halaman itu tidak tersegel. "Doa ini bukan untuk mengusir jin," kata Kiai Hashim pelan. "Ini doa untuk membersihkan hati sendiri." Malamnya, aku coba buka kembali buku doa Rina. Ku keluarkan jarum-jarum yang menyegel halamannya. Dan saat ku buka, halaman itu kini bisa disentuh. Tapi begitu ku baca, tanganku bergetar. Ya Allah, jika yang datang bukan darimu, maka jauhkan dia bukan dengan amarah, tapi dengan kesabaran. Dan jika makhluk itu hanya menagih tanggung jawabku,
Maka izinkan aku membayar dengan taubatku. Saat kututup buku itu, bayangan Rina berdiri di pojok ruangan. Matanya kini tidak hitam, tapi basah. Ia tidak bicara, tapi mulutnya bergerak. Dan aku tahu, ia sedang mendoakanku. Namun, sebelum malam berakhir, aku kembali ke kamar dan menemukan Siti menangis. Ada yang bisik-bisik di sampingku, Bang. Dia bilang, kamu istri pendosa. Dan dari jendela kamar, aku melihat bayangan lain. Bukan Rina, tapi makhluk hitam bertanduk, berdiri tegak di atap rumah. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang belum dimulai. Sosok itu berdiri di atas atap rumahku, tinggi, hitam. Tubuhnya tampak seperti hangus terbakar. 2 tanduk mencuat dari kepalanya, dan mata merah menyala seperti bara Ea Takbikara. Tapi aku bisa merasakannya, mengawasi, menilai, menunggu. Celah. Aku memalingkan wajah, tapi saat kulihat kembali makhluk itu telah hilang, hanya meninggalkan jejak hitam di genteng dan bau belerang di udara. Pagi harinya, Pak Kiai Hashim memintaku datang ke rumahnya. Sudah waktunya kau tahu segalanya, Farid, katanya. Rumah Pak Kiai berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu yang berisik saat tertiup angin. Di dalam, beliau mengajakku masuk ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi kitab tua dan naskah doa yang telah menguning. Beliau menyodorkan sebuah buku tua bersampul kulit hitam dan berkata, ini buku catatan kasus-kasus ruqyah kita dulu. Aku membuka halaman-halaman awalnya. Nama-nama pasien tertulis rapi, lengkap dengan tanggal dan kondisi. Hingga di tengah buku itu, aku menemukan sebuah nama, Rina binti Sumiati, umur 9 tahun kasus. Kerasukan jin warisan dari garis ibu penanganan. Gagal total catatan tambahan. Jin tidak mau keluar. Pasien hanya tertidur dan sembuh semu. Ruqyah direkam untuk konten promosi. Tanganku gemetar membaca baris terakhir. Aku ingat kini. Betul. Saat itu aku merekam video ruqyah Rina untuk keperluan promosi pribadi. Videonya viral. Banyak santri baru datang setelah itu. Tapi aku tidak pernah jujur bahwa ruqyahnya gagal. Aku salah, Kiai. Pak Kiai Hashim hanya mengangguk pelan. Kau bukan hanya berdosa pada jin, tapi juga pada anak itu, pada ibunya, pada dakwah sendiri. Air mataku jatuh, dan sekarang jin itu kembali. Tapi bukan hanya membawa dendam, dia membawa cermin dari dirimu sendiri. Aku mengerutkan dahi. Cermin? Jin itu bukan lagi makhluk biasa. Ia menyerap dosa-dosa dari manusia yang menyentuhnya. Ia tumbuh dari niat burukmu sendiri. Bukan cuma kau yang pernah gagal menangani dia, tapi kaulah yang membiarkannya tetap hidup. Kepalaku berdenyut, perasaan bersalah menggumpal di dadaku seperti batu. Bagaimana cara mengusirnya? Tanyaku. Dengan ruqyah yang bukan hanya dibaca, tapi dirasakan, ditangisi, dan ditujukan untuk menyucikan jiwamu sendiri. Karena jin itu bukan takut pada ayat, tapi pada taubat. Aku pulang sore itu dengan membawa salinan doa dari Pak Kiai. Doa untuk pembersihan diri sebelum meruqyah orang lain. Dan malam itu, aku berniat membaca doa itu di ruang ruqyah yang telah lama aku tinggalkan. Tapi baru saja aku menggelar sajadah dan membaca basmalah, terdengar suara kaca pecah dari ruang tengah. Aku berlari ke sana. Istriku, Siti, berdiri gemetar, wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat, dan di tangannya sepotong beling dari jendela. Aku dengar suara perempuan di dapur, katanya sambil terisak. Kami berjalan pelan ke dapur, lampunya berkedip-kedip. Bau anyir memenuhi udara, dan di lantai ada bekas jejak kaki, kecil dan basah. Jejak itu mengarah ke kulkas. Saat kubuka kulkas, tidak ada apa-apa, hanya makanan biasa. Tapi di balik rak susu tergeletak kertas kecil
menggulung seperti bekas pembungkus sesuatu. Kubuka pelan, tulisan di dalamnya membuat bulu kuduku berdiri. Doa tanpa iman adalah kesia-siaan. Iman tanpa penyesalan adalah kepalsuan. Kami menunggumu. Di antara dua sujud aku mengerti, jin itu sedang memanggilku untuk kembali. Bukan untuk menang, tapi untuk menebus. Malam itu aku putuskan, aku akan melawan. Tapi bukan dengan kekuatan, dengan kejujuran dan penyesalan. Aku menggelar sajadah, membaca doa, pembersih diri. Tangisku pecah saat menyebut namaku. Sendiri dalam permohonan, ya Allah, ampuni aku. Aku pernah menggunakan namamu untuk membesarkan namaku sendiri. Aku pernah membaca firman-Mu tanpa meresapinya. Aku membaca bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk didengar orang lain. Ampuni aku. Ampuni. Tiba-tiba lampu rumah padam. Hanya lilin kecil di ruang ruqyah yang tetap menyala. Dan dari kegelapan lorong rumah, aku melihat Rina. Ia berjalan pelan, tubuhnya setengah terbakar. Suaranya lirih dan serak. Kau akhirnya datang lagi. Aku ingin bicara, tapi tubuhku gemetar. Lalu dari belakang Rina, muncul sosok lain. Lebih tinggi, lebih kalem. Makhluk hitam bertanduk yang kulihat di atap rumah. Dia kini berdiri di ambang pintu ruang ruqyah. Menatapku. Kalau kau ingin melawan, baca ayat suci sekarang. Aku mengambil mushaf. Tapi begitu aku buka, semua hurufnya hilang. Kertas putih, kosong. Dan dari lorong, suara bergema. Imanmu kosong, Farid. Maka ayatmu pun kosong. Siti berteriak dari kamar. Aku lari. Ia tergeletak di lantai. Matanya membelalak. Dan dari mulutnya keluar suara. Suara semua pasien yang pernah diruqyahku, Ustadz. Tolong Ustadz, jangan biarkan dia ambil saya, Ustadz. Kita belum sembuh. Aku memeluk Siti dan menangis. Maafkan aku. Maafkan aku. Dan dari seberang kamar, Yusuf berdiri memegangi mushaf miliknya. Ayah, ini ayatnya benar semua. Aku mengambil mushaf Yusuf. Dan benar, hurufnya jelas, terang. Aku buka halaman, surat Al-Baqarah. Aku mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tanganku gemetar, tapi suaraku perlahan menguat. Alif, Lam, Mim. Gema suaraku terdengar ke seluruh penjuru rumah. Lilin padam, tapi udara terasa hangat. Makhluk hitam itu meraung. Berhenti, tapi aku tak berhenti. Aku terus membaca. Dan saat kuakhiri bacaan, dengan doa perlindungan dan permohonan taubat, terdengar suara retakan keras. Cermin di ruang tamu pecah, dinding rumah retak halus, tapi udara menjadi tenang. Makhluk itu menghilang, tapi belum pergi. Aku tahu, pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Keesokan harinya, aku mendapati halaman terakhir mushafku yang dulu kosong, kini mulai menampilkan huruf-huruf samar. Tapi satu hal membuatku merinding. Huruf-huruf itu bukan ayat Al-Quran biasa, tapi seolah surat pribadi dari makhluk itu. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti pukulan bertubi-tubi dari tangan tak terlihat. Mengetuk pintu kamar Ustaz Fakih malam itu. Allahu Akbar. Desisnya pelan. Peluh dingin membasahi pelipis. Pintu kamar bergetar. Meski tak ada angin. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini adalah peringatan atau kutukan. Ustadz Fakih membuka mushaf. Di atas sajadahnya membaca ayat kursi berulang kali. Berharap semua ini akan berlalu. Tapi suara itu terus berlanjut. Dan ketika ia membuka mata, ada sekelebat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok tinggi dengan wajah ditutupi kain kafan. Sementara itu, Aisyah kembali mengalami kesurupan saat azan subuh berkumandang. Suaranya berubah menjadi berat
dan marah, memaki semua orang yang ada di sekitarnya. Dia belum minta maaf, teriak suara itu dari tubuh Aisyah. Dia mengubur kebenaran bersama miat-miat yang tak sempat meminta tobat. Semua orang terpaku. Ustaz Fakih segera datang dan menatap Aisyah yang kini menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau tahu siapa aku?" kata suara itu. "3 tahun lalu, kau yang tolak aku." Ustadz Fakih terdiam. Ingatannya perlahan terbuka. Seorang perempuan muda menangis di depan rumahnya, meminta tolong agar ayahnya yang kerasukan diobati. Tapi malam itu Fakih menolak karena terlalu lelah sepulang dari safar. Keesokan harinya, perempuan itu ditemukan gantung diri dan sekarang arwahnya menuntut balas. Fakih duduk sendirian di kamar, wajahnya muram. Ia sadar bahwa banyak penolakan kecil yang ia lakukan dulu berbuah dendam dari dunia lain. Dosa yang tadi ucapkan, tapi disimpan. Makhluk-makhluk yang terluka batinnya. Malam itu, ia memutuskan pergi ke makam perempuan itu. Namanya Lela. Ia membawa air, doa, bunga, dan duduk bersimpuh di atas nisan. "Aku salah, maafkan aku." Angin berhenti berembus, sunyi menekan. Tapi lalu tanah di depan nisan bergolak pelan, dan dari balik tanah muncul tangan membusuk menggenggam jubahnya. Di saat yang sama, di rumah Aisyah, ibunya mendapati secari kertas yang keluar dari mulut putrinya. Kertas itu penuh tulisan Arab gundul, namun bercampur darah. Ustadz Fakih datang tergopoh, wajahnya pucat. "Apa itu?" Ibunya menunjukkan courtesy to. Fakih membacanya perlahan. Ini bukan sekadar gangguan, ini perjanjian." "Perjanjian apa?" Fakih menelan ludah. "Antara dukun dan iblis. Dan nama Aisyah ada di dalamnya." Ia lalu memanggil seorang sahabat lamanya, Ustadz Halim, yang dikenal ahli ruqyah dan pernah menolong korban ilmu hitam berat. Bersama-sama mereka membuka kertas itu dan menemukan fakta mengejutkan. Nama Ustadz Fakih sendiri juga tercantum sebagai pembuka pintu. "Berarti aku yang secara tidak sadar telah membuka jalur mereka ke sini." Ustadz Halim menatapnya tajam. "Kau punya masa lalu yang belum selesai. Dosa masa lalu bukan hanya soal pribadi, tapi soul rara yang belum tenang." Fakih menggigil. Dan malam itu, ketika mereka bersiap untuk melakukan ruqyah besar-besaran, seekor ular hitam tiba-tiba merayap masuk ke ruang tamu, membisikkan sesuatu dalam bahasa manusia. Dia datang. Langit pagi itu tampak lebih kelam dari biasanya. Mendung menggantung meski belum meneteskan hujan. Ustadz Rahim duduk mematung di ruang tamu rumahnya. Wajahnya pucat pasi, pandangannya kosong menatap lantai. Tangan kanannya memegang tasbih, namun butiran kayu itu tak lagi bergerak. Pak Darsa, yang baru pulang dari masjid, bergegas masuk ke rumah Ustaz. Wajahnya panik. "Ustaz, tadi malam lagi-lagi ada yang kesurupan, anak laki-laki yang bahkan tak pernah ikut kegiatan apapun." Dia bicara dengan suara yang sama seperti perempuan itu. Ustadz Rahim mengangguk pelan, seolah sudah tahu. "Aku tahu ini belum selesai, Pak Darsa, karena aku belum menebus dosaku." Pak Darsa terdiam. Ia tak mengerti maksud dari ucapan Ustadz. Tapi Ustadz Rahim bangkit, mengambil kitab tua dari rak dan mengajaknya ke surau kecil di pinggir desa. Sesampainya di sana, ia mengunci pintu dan duduk bersila. 25 tahun lalu, aku pernah diminta membantu seorang dukun. Namanya Mbah Kinanti. Ia bilang ia ingin bertobat, tapi aku tahu ia hanya ingin memindahkan balas dendamnya ke orang lain. Saat itu, aku muda dan sombong. Aku pikir aku bisa mengendalikannya. Tapi yang kulakukan justru membuka satu gerbang dari dunia mereka ke dunia kita.
Perempuan yang merasuk anak-anak itu adalah salah satu korbannya. Ia dibakar hidup-hidup dalam ritual Mbah Kinanti dan tubuhnya dikubur di bawah surau ini. Pak Darsa menahan napas. Nafasnya terputus-putus mendengar kebenaran yang terkubur begitu lama. Di luar, angin mulai menderu lebih kencang. Langit gelap, petir menyambar. Ustadz Rahim berdiri. Ia mulai melantunkan doa-doa. Tapi kali ini bukan untuk mengusir. Ia memohon ampun. Ia menangis, bersujud, berseru pada Allah agar roh perempuan itu dibebaskan. Namun tiba-tiba seluruh surau bergetar, dindingnya retak. Lampu minyak padam dengan sendirinya dan muncul suara rintihan. Lalu jeritan panjang yang memilukan dari bawah tanah. Ustaz, Zis, kenapa aku dibakar? Tanah di bawah sajadah retak. Asap hitam keluar. Pak Darsa berteriak dan mundur. Ustadz Rahim tetap bersujud. Aku salah. Ampuni aku. Jangan ganggu mereka lagi. Biar aku yang kau ambil. Suara itu membeku dalam desis panjang, lalu sunyi. Ketika pagi menjelang dan warga menemukan surau itu, mereka hanya menemukan Pak Darsa yang pingsan di sudut ruangan. Di tengah sajadah hanya tersisa tasbih dan jubah Ustadz Rahim. Tak ada tubuhnya, tak ada jejak kemana ia pergi. Beberapa bulan kemudian, suasana desa mulai kembali tenang. Tak ada lagi kesurupan, tak ada lagi jeritan malam. Tapi surau kecil itu dibiarkan kosong. Orang-orang hanya berdoa dari luar pagar. Pak Darsa kini yang menggantikan peran Ustadz. Setiap hari duduk di dekat surau itu, membaca Al-Quran sambil memegang tasbih yang dulu milik Ustadz Rahim. Sampai suatu malam, saat Pak Darsa tertidur di teras surau, ia mendengar suara lirih berbisik dari balik pintu kayu yang retak. Doakan aku, Darsa. Aku belum selesai. Dan cerita pun tamat.